Gak merasa tertinggal karena nggak ada yang ditunggu. Mungkin jadi kalimat yang tepat kenapa saya nggak FOMO ketika saham BMTR naik sekitar 40% dalam 2 hari aja. Simply karena saham BMTR ini tidak ada di watchlist saya, atau nggak masuk screening saham-saham yang saya monitor. Atau mungkin karena saya bukan Pak Lo Keng Hong, atau belum jadi Pak Lo. Sebelum lanjut, biar kreator makin semangat buat video, jangan lupa untuk di like dan subscribe channelnya ya. Jadi apa yang sebenarnya bikin ramai di saham BMTR? Sebelum ke sana, mari kita lihat dulu sisi fundamentalnya secara sekilas. Saat video ini dibuat, BMTR punya market cap sebesar 6,6 triliun, price to book value sebesar 0,45, PER di bawah 10, dan DER di bawah 1. Terlihat sangat menarik, khususnya untuk Pak Lo Keng Hong yang suka sekali dengan saham-saham dengan PBV di bawah 1. Return on equity di angka 10,58% dengan net profit margin di 9,61%. Secara fundamental, saham BMTR masuk ke dalam screener formula Greenblatt's Magic yang bisa dilihat di Stockbit Screener. Saya setuju dengan semua di atas. BMTR adalah saham dengan fundamental yang baik. Terus kenapa nggak masuk watchlist saya? Alasan pertama. Salah satu alasan pertama adalah dividen. Saya bukan seorang dividen hunter, tapi saya suka menggunakan analisa dividen yield atau dividen payout ratio sebagai acuan berapa persen laba yang didapat dan diberikan kepada para pemegang sahamnya. Sedikit mengintip saham Buka, mereka memiliki laba sebesar 14,5 triliun di kuartal 1 2022. Tapi tentu ini bukan laba yang bisa diatribusikan sebagai dividen. Walaupun berbeda dengan kasus BMTR, tapi apabila BMTR memberikan 1% saja dividen yield dari laba yang mereka hasilkan, akan membuat saya melirik saham ini. Perusahaan yang menjalani usaha di pembuatan konten dan periklanan ini adalah anak usaha dari MNC Investama dengan kode saham BHIT. PBV dari BHIT ini bahkan lebih rendah, hingga video ini dibuat ada di angka 0,30. Padahal BHIT adalah pemegang saham pengendali dari BMTR, dengan total saham sebanyak 45,75%. Tidak hanya itu, BHIT juga holding dan asosiasi dari beberapa perusahaan lainnya yang juga listing di Bursa Indonesia, seperti MNC Land dengan kode saham KPIG, lalu ada MNC Capital Indonesia dengan kode saham BCAP, ada MNC Energy Investment dengan kode saham IATA, dan Media Nusantara Citra dengan kode saham MNCN, di mana BMTR lah pemegang saham pengendali dari MNCN. Dan ada beberapa saham lainnya yang juga termasuk sebagai asosiasi atau holding dari BHIT ini. Kompleksnya struktur organisasi ini membuat investor yang masih belajar seperti saya agak sulit untuk memahami laporan keuangannya, atau bisa dibilang out of circle of competence saya. Maka dari itulah saham ini nggak masuk ke dalam watchlist saya. Yang ketiga adalah broker yang membeli saham sendiri. Ini cukup menarik. Pada perdagangan 27-29 Juli ketika BMTR naik 40%, broker EP yang merupakan perusahaan anak atau asosiasi dari BHIT juga membeli sahamnya sendiri. Jadi ini adalah MNC Capital Indonesia. Ini salah satu alasan yang membuat saya berpikir dua kali untuk menjadikan BMTR masuk ke dalam watchlist saya. Isu merger. Seperti yang kita tahu dan sedang ramai dibincangkan, ada isu kalau MNCN dan BMTR akan merger. Karena secara struktur memang MNCN dan BMTR ada di holding yang sama, yaitu BHIT, jadi menurut saya pribadi isu merger ini bukanlah hal yang luar biasa. Di luar hal itu, saya melihat beberapa hal menarik. Apabila kita melihat saham BMTR dari historical data PBV-nya, min PBV 5 tahunan BMTR ada di angka 0,51, di mana harga BMTR ada di harga 450 lembar per sahamnya saat itu, dengan market cap sebesar 7,4 triliun. Atau potensi kenaikan dari harga saat ini sebesar 13%. Ini menarik, karena pada tanggal 1 Agustus, harganya sempat menyentuh 450, lalu turun, menjadikan 0,51 PBV sebagai resisten dari harga saat ini di harga 398. Apabila kita ambil data lebih jauh lagi dengan min PBV 10 tahunan, maka harga BMTR ini ada di harga 1.500 per lembarnya. Saham ini dengan market cap sebesar 24 triliun. Dengan potensi kenaikannya dari harga saat ini sebesar 277%. Ini membuat potensial dari saham BMTR cukup menarik. Pertumbuhan aset juga pendapatan dari BMTR terbilang cukup baik. Bisa dilihat dari sejak 2009 sampai 2001 terus bertumbuh. Lini bisnis dari BMTR ini juga tidak begitu terpengaruh adanya pandemi. Walaupun ada penurunan ketika tahun 2020,
sedikit saja, tapi laba BMTR kembali naik di tahun 2021-nya. Jadi itu sekilas review tentang saham BMTR yang lagi rame di stream belakangan ini. Disclaimer, silakan pertimbangkan kembali apabila ingin berinvestasi saham. Semua yang ada di video ini bukanlah ajakan untuk menjual atau membeli saham, melainkan sekedar sharing informasi dan analisa yang mungkin berguna untuk teman-teman semua. Thank you banget buat teman-teman yang udah nonton. Jangan lupa untuk di like dan subscribe channelnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.